Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen mata pelajaran metodologi penelitian ilmiah, yaitu Bapak Zainal Arifin MPD, dan yang sama-sama kita hormati pula dan itu tentunya teman-teman kelas seperjuangan PBA-B. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Maslahah. Saya semester 4 Parodi PBA-B, Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Rutin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reliabilitas instrumen. Baiklah, kita mulai dari pengertian reliabilitas instrumen. Jadi, reliabilitas instrumen itu merupakan suatu derajat kepercayaan atau keandalan dari instrumen pengumpul data yang mampu menghasilkan pengukuran yang relatif sama dari waktu ke waktu, walaupun instrumen yang kita gunakan pada waktu yang berbeda dan juga pada responden yang berbeda, tapi tetap dalam kondisi yang sama. Jadi di sini reliabilitas instrumen itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama reliabilitas internal dan yang kedua reliabilitas eksternal. Reliabilitas internal itu hanya diperoleh melalui satu kali pengumpulan data. Nah, jika data yang kita dapatkan dalam reliabilitas internal itu skornya diskrit atau skornya uraian, maka untuk mencari tingkat kereliabilitasannya itu dengan kita menggunakan rumus-rumus. Yang pertama kita bahas adalah yang skornya diskrit. Jadi data yang kita peroleh yang skornya diskrit, untuk mencari tingkat kereliabilitasannya itu dengan menggunakan rumus, yaitu yang pertama adalah rumus Sperman-Brown. Ini adalah rumus dari Sperman-Brown. Di sini RI itu adalah reliabilitas instrumen internal seluruh instrumen. RB adalah korelasi produk momen antara dua belahan, itu belahan awal dan belahan akhir. Baiklah, lanjut. Ini adalah contoh tabel dari reliabilitas dengan skor diskrit. Di sini ada kolom nomor butir X, Y, dan X kuadrat, Y kuadrat, dan X kuadrat. X itu adalah belahan awal untuk nomor butir 1 sampai 4, Y itu adalah belahan akhir untuk nomor butir 5 sampai 8. Jadi nilai dari X itu adalah hasil dari belahan awal itu untuk nomor butir 1 sampai 4, dan Y itu adalah hasil dari belahan akhir untuk nomor butir 5 sampai 8. Di sini ada X kuadrat. Nilai dari X kuadrat itu adalah dengan mengkuadratkan nilai-nilai yang ada pada X. Dan di sini adalah kolom Y kuadrat adalah nilainya dengan mengkuadratkan nilai-nilai yang ada pada kolom Y. Selanjutnya di sini adalah ada kolom XY. Kolom XY ini nilainya didapatkan dengan mengkalikan antara nilai X dan nilai Y. Nah, sebelum kita masuk pada mencari nilai reliabilitas, indeks reliabilitas, terlebih dahulu kita mencari korelasi antara dua belahan itu, belahan awal dan belahan akhir. Tentunya cara kita mencarinya itu adalah dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya itu adalah rumus product moment. Adalah rumus dari product moment. Jadi di sini ini adalah contohnya yang pada tabel tersebut, tinggal kita masukkan ke dalam angka-angkanya ke dalam rumus, hingga hasil akhir korelasi antara dua belahan itu adalah 0,546. Baiklah, setelah kita mengetahui nilai indeks korelasi antara dua belahan, yaitu belahan awal dan belahan akhir, baru menunjukkan korelasi antara dua belahan instrumen. Maka langkah selanjutnya adalah dengan menghitung tingkat kereliabilitasannya. Bagaimana cara kita menghitungnya itu? Tentunya dengan menggunakan rumus Sperman-Brown.
Ini adalah contohnya. Ini rumus Fermat-Brown. Nah, tinggal kita masukkan angka-angka yang kita dapatkan tadi ke dalam rumus, sehingga hasil akhirnya itu adalah 0,706. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari indeks reliabilitas instrumen, selanjutnya tinggal kita membandingkan antara tabel R produk momen dengan jumlah responden. Misalkan di sini, jumlah responden yang kita gunakan adalah 10 orang, dan nilai yang kita dapatkan pada nilai R tabel yang kita peroleh itu adalah sebesar 0,632. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah dia reliable atau tidak? Di sini pengambilan keputusannya ditentukan apabila nilai R hitung lebih besar atau sama dengan nilai R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliable. Nah, sebaliknya, apabila nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, maka pengambilan keputusannya adalah tidak dikatakan reliable. Selanjutnya, rumus yang kita gunakan adalah rumus Rowland. Ini adalah rumus Rowland, di mana di sini SD kuadrat itu adalah varians perbedaan skor kedua belahan, SX kuadrat adalah varians skor tes, dan D adalah perbedaan skor kedua belahan. Lanjut, rumus yang selanjutnya adalah rumus KR20. Ini adalah rumus KR20. Di sini K itu adalah jumlah item dalam instrumen, P adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item ke I, Q adalah 1 min PI, ST kuadrat adalah varians total. Selanjutnya adalah rumus KR21. Adalah rumus KR21. Jadi di sini itu K itu adalah jumlah item dalam instrumen, M adalah min skor total, ST kuadrat adalah varians total. Selanjutnya, nah, antara rumus KR20 dan rumus KR21, jika kita gunakan untuk mencari tingkat indeks reliabilitas, itu memiliki hasil yang berbeda. Rumus KR20 itu cenderung memiliki hasil yang lebih besar daripada rumus KR21. Jadi, jika itu untuk para peneliti, disarankan untuk menggunakan rumus KR20 supaya dia mendapatkan nilai koefisien reliabilitas yang lebih baik daripada menggunakan rumus KR21. Rumus selanjutnya adalah rumus Hot. Ini adalah rumus Hot. Di sini MKS itu adalah min kuadrat antar subjek, MK min kuadrat interaksi, dan RI adalah reliabilitas instrumen. Selanjutnya, nah, sebelum kita masuk pada rumus Hot, terlebih dahulu kita perlu menghitung berbagai hal. Yang pertama itu yang kita hitung adalah jumlah kuadrat total, yang kedua jumlah kuadrat item atau butir atau subjek, yang ketiga adalah jumlah kuadrat rater atau kolom, yang keempat adalah jumlah kuadrat interaksi. Selanjutnya, setelah kita menghitung jumlah kuadrat-kuadrat, selanjutnya kita masuk ke dalam tabel analisis varians. Ini adalah contoh dari tabel analisis varians. Dalam tabel ini terdiri dari 4 kolom. Yang pertama itu sumber variasi, yang kedua JK, yang ketiga DB, dan yang keempat min kuadrat. Selanjutnya, nah, ini adalah data yang kita peroleh jika skornya uraian, yaitu cara kita mencari indeks reliabilitasnya itu dengan menggunakan rumus Alpha-Cronz. Ini adalah rumus dari Alpha-Cronz. Jadi di sini R11 itu adalah reliabilitas instrumen, K itu adalah banyaknya butir atau item pertanyaan, sigma alpha B2 adalah jumlah varians butir, alpha T kuadrat adalah varians total. Selanjutnya, ini adalah contoh dari tabel, contoh dari skor uraian. Nah, contohnya. Selanjutnya, nah,
Untuk memperoleh jumlah varians butir atau varians total, maka kita harus mencari terlebih dahulu varians butirnya. Setelah itu, kita jumlahkan seluruh varians setiap butir yang diperoleh dengan menggunakan rumus varian item dan varians total. Ini adalah rumus dari varians, mencari varians item dan varian total. Nah, rumusnya. Di mana di sini alpha kuadrat itu adalah varians butir atau item, X itu adalah skor total. Selanjutnya bagian yang kedua itu adalah reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal itu dapat dicari dengan dua metode. Yang pertama itu metode tes berulang dan yang kedua adalah metode bentuk paralel. Pada metode tes berulang pada metode tes berulang, cara pengujian yang kita lakukan itu hanya adalah beberapa kali atau berulang-ulang sampai kita mendapatkan hasil realitas yang baik. Tentunya dalam metode tes berulang itu kita perlu memperhatikan jarak dan waktu yang kita berikan. Kenapa kita perlu memperhatikan antara jarak waktu supaya kita menghasilkan tingkat ukur reliabilitas yang baik. Selanjutnya yaitu metode bentuk paralel. Metode bentuk paralel ini terdiri dari dua buah instrumen yang disusun dengan menggunakan bahasa atau pertanyaan atau pernyataan yang berbeda. Tapi maksud dan tujuan instrumen tersebut adalah sama, yaitu terkait dengan masalah yang akan diamati. Pengujian bentuk metode paralel ini dilakukan hanya satu kali, tetapi dengan dua buah instrumen dan responden yang sama. Pengujian pertama data hasil ukur yang dicoba dua kali, yaitu ukur instrumen yang pertama dianggap X dan data hasil ukur instrumen yang kedua adalah dianggap Y. Apabila hasil dari instrumen tersebut dikorelasikan dengan hasil instrumen yang kedua menggunakan korelasi produk momen. Apabila korelasinya positif dan signifikan, maka instrumen tersebut dianggap reliable. Ini adalah contoh pengujian reliabilitas dengan metode paralel. Ini adalah menggunakan instrumen yang pertama itu dianggap X. Dan ini adalah pengujian instrumen yang kedua yang dianggap Y. Untuk kita mengetahui secara detail hasil dari yang sudah kita uji, yaitu antara tabel X dan tabel Y, kita dapat melihatnya secara detail dengan menggunakan tabel penolong. Ini adalah tabel penolong. Nah, ini bisa dilihat. Baiklah. Nah, ini adalah contohnya. Nah, setelah kita melihat secara detail, maka langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung reliabilitas instrumen dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah ada yang dihitung pada penolong, yaitu pada rumus product moment. Ini adalah rumus dari product moment dan ini adalah contohnya. Selanjutnya, jadi nilai reliabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,714. Pengambilan keputusannya itu apabila nilai R hitung lebih besar atau sama dengan 0,7, maka instrumennya dikatakan reliable. Dan sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil daripada 0,7, maka instrumennya tidak dikatakan reliable. Instrumen tersebut dikatakan reliable karena 0,7 lebih besar. Selain menggunakan batas ukur 0,7, juga dibandingkan dengan antara nilai R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliable, dan sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka instrumen tersebut tidak dikatakan reliable.
Nilai R tabel yang diperoleh dari tabel product moment dengan jumlah responden sebanyak 10 orang itu sebesar 0,632 pada taraf kesalahan yaitu 5%. Oleh sebab itu dapat disimpulkan instrumen tersebut reliable karena sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel. Ini adalah daftar pustaka dari PPT yang sudah kita buat. Ini adalah contoh bukunya, yaitu metodologi penelitian ilmiah. Baiklah, materi yang sudah saya sampaikan sudah habis. Saya akhiri dengan terlebih dahulu saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.